Hari ini kita bakal cobain restoran food vlogger paling legend, yaitu Pak Bondan. Walaupun bukannya udah lama, tapi sampai sekarang yang makan tuh tetap ramai aja loh. Menunya juga lengkap banget, bahkan sampai ada puluhan jenis makanan yang ada di sini. Kira-kira seenak apa ya restoran food vlogger paling legend ini? Siapa makanan kalian? Kita makan bareng yuk. Hai semuanya. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Hari ini kita mau cobain kopi oi. Bener, ini adalah restoran punyanya food vlogger terlegend di Indonesia, Pak Bondan Winarno. Dan ini udah buka hampir 20 tahunan. Wow. Kayak apa rasanya? Ikutin kita yuk. Ini restorannya tuh yang kita datengin di Jalan Sabang. Betul. Dan ini tuh saya 24 jam loh bukanya. 24 jam. Dan dari dekorasi luarnya itu bener-bener tempo dulu banget. Kita lihat dalamnya yuk. Nah begitu masuk, beneran suasananya tuh jadul gitu. Tapi kayak ada suasana pecinan Indo-Belanda gimana gitu ya. Dan dia ada dipisah, ruangannya ada yang smoking sama non-smoking. Selamat siang. Nah ini ruangan non-smokingnya. Lumayan luas sih, dan di sini lebih terang ya. Kalau tadi emang kayaknya buat ngecil buat orang yang smoking di situ, di sini yang non smoking. Adem banget. Orang mau meeting atau cuma mau minum kopi, enak banget. Makan roti dulu guys. Nah. Ini kopinya tarik. Kopi tarik. Tapi emang bener ini kopi tarik. Kopi tarik guys. Ini di atasnya bener nih proper ya. Ada busa-busanya gini guys. Jadi kopi tarik yang karena dia ditarik kayak gini, menciptakan di atasnya itu jadi kayak padet-padet busa gitu guys. Kita cobain. Ini aku minta less weight. Ukurannya gede ya? Iya, lumayan Gelasnya banyak. gede. Bisa buat berdua guys. Sama ini ada aku pesen roti serikaya. Butter serikaya. Roti serikaya. Berarti di dalamnya ada butter sama serikayanya ya? Iya nih, kalian lihat ini khas banget kopi tiam style ya guys. Jadi butternya itu dikasih satu potong tebel. Jadi pas dimakan tuh gurihnya berasa banget guys. Yuk, kita cobain. Yuk. Ini justru sengaja guys, dibikin meltingnya itu setengah melting doang. Iya. Jadi di mulut tuh lebih lembut, padahal ini bahaya juga ya, banyak butternya soalnya. Kita cobain. Cheers. Yes, makan bareng. Rotinya garing luarnya tapi masih berasa lembut gitu loh, bukan Bener. garingnya kayak bagelen gitu. Dia pakai butter lebih banyak daripada serikayanya, jadi yang nggak terlalu manis guys. Manisnya pas banget. Ini bener-bener roti sederhana tapi emang rasanya enak ya? Bener. Makan sering itu nggak bakalan bosan-bosan, rasanya tuh otentik banget. Oh iya, jadi dia kayak dari sini kelihatan full tapi di sini cuma sedikit gitu ya. Nah, aku lebih suka kayak gitu sih, nggak terlalu berdosa banget guys. Dan dia pakai butter itu beneran butter yang dari susu ya, bukan yang margarin, jadi lebih gurih guys. Nah ini, saya minum es teh. Nah, sambil minum kopi tariknya. Aku minta yang less sweet, pas banget manisnya. Nah, Wangi kopinya juga berasa banget di kopi tiam guys, pahit dan wangi. Kita pesan dimsumnya. Nah ini kita pesan nasi gorengnya juga. Nasi goreng apa nih guys? namanya nasi goreng deso. Katanya ini yang emang paling banyak dipesan dan Benar. paling jadul. Tapi di sini uniknya nasi gorengnya tuh kita boleh pesan setengah porsi guys. Jadi nggak kebanyakan tuh. Dan ini yang setengah porsi. Banyak Sebanyak banget loh. Iya, bisa kita makan berdua loh ini. Iya. Kita mau cobain makanan beratnya dulu. Ini ada lontong kopi oi namanya. Nyonya oi. Nyonya oi. Nah ini isinya juga lengkap banget guys. Ada ayam goreng, ada ayam karinya, ada lontongnya. Tahu. Ini ada daun singkong. Oh, ini apa nih? Oh, kayak semacam daging sapi. Empal, kayak empal gitu Empal, ya. terus ada juga si bawang gorengnya. Wow, ini harganya Apa? 70.000 tapi Si banyak banget, bener. Langsung coba aja yuk. Oke. Kuahnya agak encer, pastinya pakai santan ya. Ngambil guys. Apa nggak pakai santan ya, kayak kuah susu ya? Jadi walaupun kuahnya ini tuh kelihatannya kayak encer banget, tapi rasanya tuh kuat Gurih, banget, bener. gurih banget. Asinnya berasa, dan emang dia bukan kuah yang kental dan thick banget ya. Jadi smooth gitu rasanya. Aku cobain empalnya. Ini harus gini gerak. Nah, kita coba kayak ini. Makan malah guys. Wow, enak sih, ini aku suka sih. Suka sih, kuahnya tuh meredakan kayak badan yang dingin gitu ya. Nah, aku mau cobain ininya, ayam gorengnya guys, pakai kuahnya. Aku jamin kalau kalian pesen ini pasti kenyang. Iya. Ini lontongnya banyak guys soalnya, dan ada tahunya juga ya. Perlu sambal dikit kayaknya ya. Katanya sambal soto. Iya, adanya sambal yang buat bakmi, buat soto gini aja. Mana guys? Tapi sambalnya nggak gitu cocok sih. Benar, khususnya sambalnya agak terasi dikit ya, ada ebinya gitu. Ini nasi gorengnya katanya nasi goreng desa namanya. Deso. Deso, cuma warnanya itu emang mirip-mirip kayak nasi goreng Tionghoa ya. Jadi warnanya nggak terlalu gelap, Iya, nggak terlalu banyak kecap. Kita coba. Makan bareng.
Warnanya pucat tapi rasa terasinya nonjok juga ya? Karena tuh warnanya kan putih gini ya. Tapi begitu masuk mulut aku langsung tahu ini tuh terasi. Nasi juga cakep banget, dia pakai nasinya yang udah kering ya. Jadi begitu dimakan tuh ambiar di mulut. Begitu tekstur nasi gorengnya bener-bener khas banget. Ada asin, ada smoky-nya, dan dapat pedas dari potongan-potongan si cabai hijaunya ini. Ini cakep banget cabai hijaunya. Pantesan ini salah satu best seller mereka. Rasanya jauh lebih enak daripada warnanya. Aku bosen ini lain kali. Bener-bener enak. Dan ini porsi yang single portion, porsinya banyak guys. Makan seorang pas banget. Cuma 28.000 deh di menu tadi. Pakai telurnya sama pakai acar juga. Makan bareng guys. Terus dia potongan ayamnya juga banyak ya, suiran ayamnya. Tapi antara dua ini benar-benar dish yang saling melengkapi. Jadi kalau kalian datang ke sini bareng sama teman kalian, ini bisa jadi dua dish andalan juga nih. Jadi satu pesan yang nasi goreng, cobain juga sih lontongnya. Tuh, aku pecinta nasi goreng jadi aku suka banget ini sih. Dia punya semua yang dibutuhin sama nasi goreng nggak sih? Betul. Medok rasanya dan wanginya itu berasa. Harus banget nih ambil bagian yang bawang gorengnya agak sedikit hitam-hitam ini, enak banget. Kita mau cobain lagi makanan berikutnya. Ini yang dulu aku pernah makan di sini karena emang udah ada dari dulu banget nih menu ini. Bakmi kepiting. Bakmi kepiting ini kan makanan khas Pontianak. Biasanya kalau yang di Pontianak itu dia pakainya pork. Nah kalau di sini kan halal ya, jadi dia harus settle pakai kepiting sama ayam. Ya. Nah emang ini nih kalau mie kepiting Pontianak nih, Minyak minyak kecil. tipis, kecil dan agak sedikit warnanya pucat ya. Tapi nggak ada sambelnya kayaknya aku lihat di sini ya. Mungkin yang tadi itu bukan yang sambal soto. Cobain ini dulu lah. Cobain dulu nggak usah ya. Warnanya sih jujur pucat guys. Cuma kalau misalnya belajar dari si nasi goreng, nggak boleh Goreng ini. meremehkan Warnanya. warnanya. Bakmi kepiting Pontianak. Makan bareng guys. Coba pakai daging ayamnya ya guys. Oh ini daging kepitingnya baik juga ya? Disuir-suir gitu ya. Iya. Oh, makasih. Ini juga pakai sambal soto ya? Iya. Oke, makasih. Ya. Harus diaduk-aduk kan namanya jamian ya. Menurut kamu gimana? Aku mau dengar dulu pendapat dari kamu. Menurut aku daging kepiting itu melengkapi ya. Cuman bagi aku tekstur mie-nya agak sedikit kelebekan. Ini mie-nya lebih mirip mie Jawa nggak sih? Iya. Ini dia rasanya lebih mirip kayak mie ayam pada umumnya, ditambahin kepiting gitu. Kalau misalnya mie Pontianak yang sering kita makan, ini rasanya asin gurih aja kayak mie ayam gitu. Ini rasanya tuh malah manis ya, manis dan ada minyak wijen dikit kayaknya. Lebih Standar lah. plain gitu loh, rasanya lebih kayak polos gitu ya. Tapi kepitingnya enak guys, dia udah disuir, dikasih garam juga, jadinya ada asin gurihnya. By the way ini dikasih potongan cabai rawit. Kamu mau kan tadi ikut ini? Takutnya habis guys, ini nasi goreng guys. Coba ya, tapi aku mau tes, walaupun dia nggak mirip-mirip banget sama yang dari Pontianak. Kalau pakai sambal enak nggak? Kita coba pakai sambal ya guys, apakah makin mantap? Makan bareng. Sebagai bakmi dia fine. Nah sebagai bakmi dia fine, tapi sebagai bakmi Pontianak agak beda ya. Agak beda, bener-bener beda dari bakmi Pontianak yang biasa kita makan. Tapi dia dapat ini nih, kuah dan bakso ikannya, jadi lumayan juga porsinya ya. Dan lucu juga, pakai bakso ikannya kayak gini. Ini kayak bakso kayak mie Singapura. Iya. Kayaknya aku nomor 1 tetep sih nasi goreng. Setuju? Deso deh, itu udah coba semua kan ya? Oh kecuali dimsum. Ini ada wonton goreng, sama ada siomay kukus. Semuanya dapetnya 4, gede-gede lagi. Cakep lu siomay-nya. Pakai daging ayam terus di atasnya dikasih potongan parutan wortel gitu guys. Coba ya siomay-nya. Makan bareng. Oke lah, kulitnya lembut. Harus pakai chili oil ya tadi. Enak buat jadi pelengkap. Aku cobain ini deh. Aja deh. Aku mau cobain ini si wonton goreng ya tadi namanya. Wah dikasih chili oil gitu. Makan bareng guys. Kamu nyangka nggak pas pertama kali datang, menu yang paling enak mana sih nasi goreng ini? Enggak sih jujur ya. Iya kan? Kalau siomay sama si dumplingnya juga ini menurut aku lebih ke pelengkap lah ya. Kayak harus ada kan gitu. Pakai chili oil. Ternyata setelah mencoba banyak kopitiam ini termasuk yang boleh didatengin juga ya. Lain kali aku balik lagi sih untuk nasi goreng ini. Menurut aku nasi goreng ini wajib banget dicobain. Dan kopinya. Kalau kalian punya ide-ide makanan seru lainnya, tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah biar kita bisa cobain juga buat kalian berikutnya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Selamat makan. Ngabisin mie dulu guys. Enak banget.